Dokter, gimana sih mengatasi ejakulasi dini dan mengurangi lendir yang banyak di vagina? Karena ini yang selalu terus ditanyakan. Ini salah satu gangguan seksual pada wanita juga Ya, nggak, Dok? terlalu banyak lendir itu akan mengakibatkan hubungan seks menjadi tidak nyaman, khususnya baik buat pria maupun wanita. Dan lendir yang banyak ini bisa penyebabnya bermacam-macam, ya. Bisa karena reaksi alergi, bisa juga karena si wanita itu mudah terangsang sehingga belum apa-apa udah ngucur, ya. Bisa juga karena adanya keputihan yang penyakit, ya, sehingga rangsangan sedikit saja keputihan penyakit itu keluar. Dan biasanya kalau penyakit itu warnanya kadang-kadang berubah, kemudian berbau juga. Nah, itu semua tentu saja harus diobati oleh dokter kandungan biasanya, ya. Kita akan mengobati keputihan-keputihan tersebut. Walaupun agak kekuningan, kehijauan, namanya tetap keputihan ya, Dok? Tetap keputihan. Dan Nggak ada kehijauan. itu bukan hanya mengganggu kenyamanan si wanita pada saat hubungan seks, beberapa pria juga mengeluhkan, apalagi kalau sampai pada alat kelamin prianya itu menempel putih-putih seperti biasanya infeksi jamur, ya. Dan kadang-kadang juga si pria jadi enggan untuk melakukan hubungan seks karena Trauma bisa jadi, Dok. si prianya setelah melakukan hubungan seks dengan pasangannya itu alat kelaminnya terasa gatal. Putih-putih itu nempel, maksudnya kayak tisu, kertas gitu, Ya, Dok? begitu. Oke, saya justru keputihannya setiap hari. Keputihannya bening atau kadang putih kental, tidak berbau sih, Dok, dan nggak gatal. Ini nggak apa-apa, Dok? Nguranginnya gimana ya, Dok? Soalnya nggak nyaman karena basah. Ini masuk gangguan seksual juga nggak, Dok? Sebenarnya gangguan seksual yang tadi kita bahas kan berkaitan dengan nyeri saat hubungan seks, tidak adanya gairah, frigiditas, susah orgasme, ya. Itu Kemudian gangguan ya. juga yang paling sering, ya. Kemudian juga satu lagi adalah vaginisme. Tapi yang ini juga termasuk sebenarnya gangguan, ya, gangguan, tapi hanya mengganggu pada masa-masa kan. Kalau kita lihat hubungan seks itu ada fase perangsangan, fase dataran tinggi, fase peredaan, dan fase orgasme dan fase peredaan. Dan di sini mengganggunya memang di fase-fase perangsangan. Si wanitanya juga tidak nyaman, si prianya juga tidak nyaman, ya. Nah, gangguan-gangguan seperti ini, ya, tolong kalau memang mudah sekali terjadi keputihan, tentu yang pertama kali kita harus cek, kita harus lihat. Meskipun kayaknya bening, gak gatal, tapi seringkali ada infeksi-infeksi tersembunyi. Yang kedua, alergi terhadap beberapa makanan, ya. Sebagai dokter kandungan, saya kadang-kadang melihat beberapa wanita itu alergi terhadap misalnya nanas, ya, Seafood terhadap ya, Dok? seafood, kemudian terhadap makanan-makanan yang pedas-pedas juga. Jadi untuk mengurangi keputihan itu, ya, makanan-makanan tersebut sebaiknya dihindarkan. Sehingga pada beberapa orang kadang-kadang dokter kasih obat juga untuk mengurangi keputihan, ya. Misalnya ada beberapa yang kita berikan anti alergi supaya lebih kering, tetapi kadang-kadang itu juga tidak berhasil. Jadi yang paling baik adalah mengetahui penyebab keputihannya, kemudian mengobatinya, kemudian mengevaluasinya. Apakah setelah diobati cairan ini ketika hubungan seks itu juga bertambah ataukah berkurang.